Hai Sobat Mygen dimanapun Anda berada. Kali ini Mygen Podcast ada di kota Pasuruan. Nah ketika kita berjalan-jalan di Pasuruan, kita berjumpa di satu tempat yang sangat asri sekali, yaitu Galeri Indonesia Harmonis Dunia Satu Keluarga. Nah apa yang ada di galeri ini dan apa misi dari diciptakannya galeri ini, kita akan hadirkan langsung narasumber dari penggiat Galeri Indonesia Harmonis Dunia Satu Keluarga ini, Bapak Harmono atau Tenchuanse Harmono Nyoto. Selamat siang, Tense. Selamat siang, kawan siang. Selamat siang semuanya, Sobat Mygen. Selamat pulang ke rumah, pulang ke Galeri Indonesia Harmonis Dunia Satu Keluarga. Ya, dan juga ada teman-teman kita dari Cindy dan Jessica. Kita sapa dulu. Iya. Sobat Mygen, Cindy dan Jessica ini jauh-jauh langsung dari Surabaya. Pakai kesasar dulu ya tadi ya. Nah, ada salah masuk tol, drama di perjalanan. Tapi akhirnya demi Sobat Mygen, kita tetap langsung podcast. Karena podcast ini sangat berarti bagi Sobat Mygen semuanya. Baik, yang sesuai mungkin kita akan bercerita mengenai Galeri Indonesia Harmonis Dunia Satu Keluarga ini. Ini cukup unik sekali di Indonesia. Karena mengusung suasana alam dan mungkin banyak sekali yang tidak kita ketahui mengenai galeri ini. Mungkin Tiense bisa menceritakan apa dari galeri ini, Tiense? Sebetulnya kita ini tinggal copy paste ya. Kita kan sudah punya pusat inla sedunia di Eme, Taiwan. Dan kalau kita ke sana, kita selalu merasakan kangen nggak pulang ke sana. Pasti kangen ya, pasti pingin ke sana, pengen balik lagi. Kenapa? Karena di sana itu kesannya adalah bukan satu tempat yang kita datang untuk berwisata, tetapi lebih ke arah tempat kita pulang. Jadi kita sering kali pingin pulang ke Eme kan, setuju sekali. Katanya barusan pulang loh dari Eme. Nyaman, enak ya. Dan waktu pulang langsung disambut sama tuan rumah utamanya ada diajak keliling. Nah, diajak keliling dan kita merasakan memang kita seperti welcome home. Betul. Jadi kerasa nggak suasana ada mama di rumah, ada keluarga di rumah yang menunggu kita ya. Setiap orang itu pasti ingin pulang. Itu naluri kita, betul nggak? Ya, meskipun anak-anak ini dari Surabaya, tapi pengen pulang Pasuruan juga kan, meskipun agak dipaksa ya. Tapi setiap kali datang ke sini tuh kita disambut dengan penuh kehangatan, penuh kekeluargaan. Itu yang membuat kita tuh merasa nyaman. Merasa kangen ya ke depannya, padahal. Tapi sering bolak-balik Surabaya Pasuruan ya berarti ya? Nggak terlalu sering sih, tapi setiap kali pingin kembali karena ada kesibukan juga di Surabaya ya. Beliau adalah ibu-ibu rumah tangga yang luar biasa, yang meskipun beliau berdua ini ibu rumah tangga, tetapi dari masih muda sampai sekarang tetap muda, itu dan sudah punya keluarga. Wah, kalau boleh tahu anaknya umur berapa ya Bu ya? Yang paling besar? 15 sama 13. 15 sama 13. Kalau Hosi ada 3, yang pertama Anaknya 3. 12, 9 dengan 6. Oh, tapi ibunya masih 18. Masih 18 ya. Jadi tambah awet muda ya Tiense ya. Iya. Nah, oke, kita back Tiense. Untuk Galeri Indonesia Harmonis, apa yang melatar belakangi terciptanya galeri ini lagi Tiense? Ya, kerinduan orang bahwa untuk pulang selalu ya. pulang ke rumahnya, kembali ke asalnya bagaikan setetes air yang mencari asalnya, yaitu dari kembali ke lautan. Jadi setiap manusia itu pasti sama, nalurinya pingin pulang. Jadi pada dasarnya manusia adalah baik. Nah, dan selalu ada keinginan untuk kembali baik. Jadi kenapa kok enggak kita menciptakan tempat yang membuat orang bisa menjadi baik kembali. Dan kita tahu bahwa di dunia ini kita nggak bisa milih lahir di mana, betul nggak? Kawan yang lahir di? Iya, saya di Semarang. Cindy lahir di? Lombok. Jauh. Di? Kalimantan. Oh, jauh-jauh. Dari jauh-jauh ya. Tapi bertemu di Surabaya akhirnya ada di sini. Kita pertama nggak bisa milih Sobat Mygen, kita lahir di mana, betul nggak? Kemudian kita juga agama itu sesuai dengan hati kita masing-masing. Ada yang suka beribadah dengan cara ini, beribadah dengan cara itu. Tetapi kita semua kalau makan garam, asin atau manis? Asin. Kalau makan gula, Manis. kalau makan cuka,
Kecut. Berarti kan sama, pada dasarnya kita satu keluarga lah. Tetapi kadang-kadang konsep satu keluarga ini banyak dirancukan oleh kepentingan pribadi, ke orang-orang yang punya ambisi, sehingga mereka dari kecil tuh memisahkan bahwa kalian tuh nggak sama, kita tuh nggak sama. Kita selalu dibilang kita tuh nggak sama, nggak boleh sama, nggak boleh bergaul dengan ini, nggak boleh bergaul dengan ini. Di sini adalah tempat kita bisa tanpa khawatir kita siapa, dari ras, suku, agama apa, kita bisa bersama-sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik atau dunia satu keluarga. Mungkin lebih jelasnya itu kita tanya Cindy, karena Cindy ini adalah penggiat INLA. Oh, penggiat INLA juga ya. Pelatih INLA internasional juga. Wah, tim-tim yang luar biasa. Nggak salah nih saya kedatangan tamunya. Dia adalah pelatih tim Kausan ya, tim INLA Jawa Timur. Wah, luar biasa. Juga menciptakan penyanyi-penyanyi berbakat juga luar biasa ya. Ada grup nyanyinya juga, ada ya, dari anak kecil sampai dewasa. Bahkan grupnya beliau itu unik, dari umur 17 sampai 71 ya. Ya. Itu gimana tuh Kiat untuk menghadapi jenjang umur yang cukup berbeda, kan pasti mempunyai karakter yang berbeda ya. Memang di dalam tim Kausan ini memang sementara ini kita berlatih secara bersamaan antara yang muda-mudi dengan yang madya. Ya, itu memang ada tantangan tersendiri dari daya tangkap mereka terhadap gerakan. Itu kalau yang muda-mudi kan diajar 1-2 kali itu udah bisa, sedangkan kalau yang madya itu sampai berkali-kali baru bisa. Jadi kesulitannya itu bagaimana membuat yang muda-mudi ini nggak merasa bosan dan yang madya ini nggak merasa kasihan sama yang muda-mudi. Kadang mereka mundur karena kasihan yang muda gitu. Enggak. Jadi di situ selalu kita berusaha menciptakan chemistry kekeluargaan sehingga semuanya belajar untuk saling memahami dan saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Inilah konsep dari dunia satu keluarga ya. Iya. Walaupun mungkin berbeda dari umur, Usia. berbeda dari karakter, Betul. tapi sejatinya menciptakan tetap kita itu satu keluarga. Karena beliau tahu jelas adanya 4 gerakan pembaruan yang sama-sama kita gaung-gaungkan selama ini karena ya. memang itu yang kebutuhan masyarakat sekarang, kebutuhan dari dunia sekarang ini membutuhkan 4 gerakan pembaruan Gerakan tadi. pembaruan. Mungkin kita bisa share nih, bicara 4 gerakan pembaruan. Gerakan apa gitu? Oke, mungkin 4 gerakan pembaruan itu adalah budaya baru, yaitu budaya kasih semesta. Budaya baru, budaya kasih semesta. Iya, kemudian yang kedua adalah peradaban baru, di mana peradaban menghormati semua bentuk kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah konsep nilai baru, konsep yang meyakini bahwa harkat hidup manusia adalah tak ternilai. Kemudian yang keempat adalah moralitas baru, yaitu moralitas dunia satu keluarga. Itu ini gerakan 4 pembaruan ini kalau misalnya memang bisa diterapkan di masing-masing pribadi kita, itu dunia tuh benar-benar harmonis loh. Betul, dan itu sebetulnya perlu dilatih ya. Nah, karena semuanya dari kebiasaan. Misalnya budaya kasih semesta, yaitu kita beranggapan kalau budaya kasih semesta itu cukup kita nanam pohon, naik gunung. Ternyata enggak loh, ternyata kita hidup sehari-hari apakah kita hidup selaras dengan alam. Bangun pagi, tidur nggak terlalu malam, makan yang sehat dan lain sebagainya itu juga. Makanya seperti Cindy, seperti Jessica ini mereka adalah penggiat. Jadi beliau mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat orang untuk dilatih ya, terbiasa dengan, karena gerakan pembaruan. Harus ada pelatihan, harus ada pembiasaan. Contohnya juga kegiatan kita di sini mungkin Jessica bisa jelaskan ya. Apa aja kegiatan pembiasaannya yang galeri ini? Ya, sebenarnya banyak sih kegiatan galeri ini maupun internal ataupun eksternal. Sampai juga ke eksternal. Ya, eksternal itu kita meleburkan diri bersama bumi dan masyarakat ya. Kita mencoba berkolaborasi. Seperti contoh kita seperti sampah. Mungkin bagi masyarakat umum sampah itu adalah hal yang tidak penting. Kita buang aja udah gitu kan. Tapi ternyata bagi kita yang nggak tahu. Ya, benar. Ternyata tahu nggak, dari sampah itu banyak sekali manfaat kita dapat. Baik sampah yang berupa misal makanan yang sudah terbuang ataupun sampah-sampah yang berupa plastik, kertas dan selain sebagainya. Nah, ya. Ini sebenarnya bagi kita semua sobat Maiken mungkin selama ini kalau di luar selalu digembar-gemborkan kan cuma sampah plastik, yang sampah yang tidak bisa didaur ulang.
ternyata di balik ini keseharian kita tuh ada sampah rumah tangga. Betul. Sampah organik sebenarnya. Sampah organik kan kita bisa olah, ada prosesnya, mau beberapa proses, kemudian itu akan menjadi kehidupan kembali ke kita dengan apa? Menjadi pupuk organik misalnya, kan kemudian kan akan tumbuh dan kita untuk diri kita kembali lagi kepada kita gitu. Dan yang paling penting juga kita sudah mengatasi polusi, tahu nggak? Ya. Kenapa sekarang terjadi kebakaran di TPA? Iya, TPA Itu sudah karena begitu. sampah organik tadi itu menghasilkan gas, Gas. dan mereka terjadi kebakaran. Dan manusia setiap hari dari kita itu rata-rata menghasilkan setengah kilo sampah organik per hari. Bayangkan kalau satu keluarga 4 orang, keluarganya Jessica berapa tadi? 5 orang ya. 5 anggota keluarga. Jadi satu hari 2,5 kilo sampah organik. Itu bisa jadi gunung kalau ditumpuk, betul nggak sih? Oh, nah. Mungkin- Kayaknya kita mungkin sudah mulai dari- batuk-batuk nih kayak butuh minum kayaknya. Ya boleh Ya, boleh. ya. Kita pesen kopi nih ya. Nah Sobat Maigen, kebetulan dari galeri ini ternyata kita lihat ternyata juga ada produksi nih ya. Namanya ada produksi YHH ya. Ya, karena kan galeri ini kan butuh seperti kapal kan butuh air ya, bawahnya. Jadi harus ada unit usaha supaya biaya-biayanya bisa tercukupi. Ya, salah satunya kita ada ini ada Pak Budi yang produsen barista kita nih ya. dan produsen YHH Produsen ini ya. memang buat sendiri ya. Ya, dan ini adalah al natural, jadi tidak ada kemikalnya sama sekali. Oke, Ya. boleh buka ini ya. Boleh. Jadi kita di sini selain adanya kayak tadi sampah pun nanti bisa jadi uang loh ternyata, jadi ekonomi sirkular loh. Jadi yang sampah itu tidak berguna tadi, ternyata kalau kita bisa kelola, kita bisa jadikan pupuk, jadikan apa? Jadi uang loh kok. Dan di sini kita ada namanya promik atau promik ya, itu kita pakai untuk mengolah sampah yang tadi tidak berguna tadi. Dan sampah itu sampah matang loh. Misalnya kalau sampah mentah kan gampang, kita jadikan equensin, kita jadikan apa. Tapi sampah mentah kan mau diapain? Ditumpuk, butuh waktu 3 bulan dan ada gasnya. Iya. Nah, dengan pengolahan dengan promik tadi itu, kita dalam waktu 1 detik sampah itu menjadi media tanam. Bisa jadi media 1 tanam. detik saja. Jadi sampah rumah tangga itu misalnya bekas potongan sayur. Ya, apapun juga. Kulit buah-buahan. Betul, nasi basi. Nasi basi. Sisa sayur. Sisa sayur, apapun juga. Mentah ataupun matang? Matang. Justru yang menjadi masalah adalah kalau yang mentah itu gampang diolah. Jadi ekoenzim, jadi Iya. apa. Tetapi yang matang ini biasanya selalu dibuang. Iya. Dan bahkan kita sudah bisa di rumah ya, tapi pak sampahnya masih campur jadi satu gitu loh. Jadi kan yang kita di sini mengajarkan bagaimana sampah itu tidak sampai keluar dari rumah tangga kita. Dan ibu-ibu adalah gerbang utama yang bisa mencegah sampah tidak keluar dari rumah. Jadi sampahnya itu dikumpulkan kok, lalu dikasih biowash. Dalam waktu 1 detik menjadi media tanam langsung. Dan itu langsung bisa menjadi media untuk bisa kita menanam benih apapun Iya. Iya, tomat, cabe, Nah, bayam, kangkung. makanya tadi saya sempat heran ketika lihat di depan, Di depan galeri. dan di ya, depan ya. galeri, saya sempat ngomong, kok sampah diletakkan di luar gitu Iya. aja, Iya. gitu kok nggak dibuang? Kok ajaib ya di sini, apakah ada ilmu hitam karena ada cabai tumbuh di atas sampah gitu Jadi ya. aneh, kenapa kok ada cabai, ada kangkung hidup harmonis di antara sampah? Iya. Oh ini ceritanya ya. Ya, sampah di sini tidak dibuang, tapi sampah di sini dikelola untuk menjadi media tanam. Media tanam. Iya, media tanam, dan kita bisa nanti lihat hasilnya di depan itu banyak sekali sampah-sampah yang sudah dikelola. Nah, Sobat Magen, ayo sampahku tanggung jawabku. Jadi, ayo kita sama-sama Sobat Magen mengolah sampah kita sendiri menjadi sesuatu yang berguna. Ya, ini di benar-benar. sini. Ya, Bu Selika tadi seperti itu. Masa sampah tok. Apalagi kegiatan. Kalau dalam internal kita juga banyak kegiatan juga, seperti maksudnya share, memasak bersama, membuat kegiatan creativity. Tapi kita juga melibatkan masyarakat luar bersama. Jadi mereka kan kita konsepnya dunia satu keluarga. Jadi kalau kita bersama-sama, kita share resep-resep masakan nabati kita ya, vegan kan. Vegan itu juga bisa enak loh gitu loh kan. Kita nggak kalah juga gitu loh. Dan kita juga variannya tuh banyak. Memasak apa aja tuh bisa. Kita bersama mengolah pia kan, kancunya pinter nih. Kita
kita bisa tanya, kita belajar bersama, share bersama di sini. Jadi tempat ini tempat bernaung kita semua bersama-sama Apa aja ada share ya. ya. Apa aja ada ya. Apa aja ada, Apa lu menanam. butuh di sini ada. Kalau nggak ada nih ya, ini galeri ini Mau ya. cari apa aja di sini semua ada. Demi kebaikan kita bisa melakukan apa Melakukan saja kan. semuanya. Jadi sebetulnya kayak tadi kembali ke vegetarian atau vegan atau nabati tadi. Sebetulnya semua orang tuh ingin loh. Ayo kita minum kopi dulu. Aduh, terima Wah, kasih. wow. Iya, terima kasih. Iya. Kita ini barista langsung dari Barista Portugal langsung Cafe. Portugal nih ya. Wow. Baristanya keren loh. Masih ada? Terima Dan kasih. baristanya langsung bisa buat tianya ini ya. Bisa bikin simpumin pau, bisa bikin Simpumin nasi. pau. Tadi bikin rawon. Rawon, ya. Rawon yang tadi kita makan tadi pagi itu beliau yang bikin banyak sekali Berarti ya. udah pro nih, belakang banyak pro nih tadi. By the way, ya, di sana ada Pak Ik, ada Iya. kasih untuk semua kru dan Sobat Megen, banyak loh tempat kita berkarya, tidak harus di depan sini semua, tapi juga bisa menjadi apa Benar saja. sekali. Ya, Benar. ya. Ini benar-benar menggambarkan perbedaan-perbedaan dari berbagai daerah, dari usia, tapi dengan mempunyai satu konsep misi yang sama, Betul. ternyata kita bisa berkolaborasi. Betul. Dan di galeri ini juga bukan hanya saya, Cindy atau Jessica, tapi banyak ada kepala rumah tangga, ada teman-teman dari Katolik juga kerja di sini, dari agama lain semuanya juga ada di sini. Nah. Jadi karena kita konsepnya adalah dunia satu keluarga. Ini hebat, hebat sekali karena kita tidak melihat dari suku, Latar belakangnya latar apa, belakang ya. agama, latar belakang apa, karena bisa mengkolaborasikan menjadi satu keluarga. Betul. Karena itu penting, karena kadang-kadang ya kita mau lihat misalnya kita mau kerja, masa harus cari yang sesuku dulu. Kita mau cari orang yang apa, masa harus yang cari seagama dulu. Barusan, nah kapan dunianya jadi lebih baik kalau gitu, ya kan? Betul. Jadi harusnya kita nggak boleh lihat suku, ras, agama apapun. Yang penting tujuannya untuk kebaikan ya kita sama-sama kerjakan. Ya. kerjakan. Toh pada dasarnya kita satu keluarga. Iya. Lalu Tiense, pembangunan dari galeri ini kira-kira pada saat itu butuh makan waktu berapa lama ini Tiense? Cukup lama pembangunan kita ada 3 tahun lebih. 3 mungkin, tahunan ya. Dan Oke. itu berawal dari uang yang sangat minim sekali untuk jadi itu kayaknya nggak mungkin gitu loh ya dengan ada 100 juta lebih kan nggak mungkin gitu. Tapi mereka bertanya, yang dibangun nggak? Saya cuma berpikir kalau uangnya nggak dibangun ya uangnya pasti habis gitu loh. Ya udah bangun aja 1 tingkat jadi 1 tingkat, 2 tingkat jadi 2 tingkat. Tapi akhirnya ya Laut Cepe, Milo Cepe akhirnya jadilah ini yang ada lapangan bulu tangkisnya, ada panggungnya, ada dapurnya, pokoknya cukup lengkap lah ya untuk beraktivitas ya dan cukup nyaman. Ya. Oke. Melihat aktivitas-aktivitas fasilitas yang ada di sini tentu akan menghasilkan sebuah aktivitas-aktivitas positif. Ada lapangan badminton, ada panggung dunia satu keluarga. Yang memanfaatkan ini Nah, siapa? itu loh. Semesta itu luar biasa ya. Kalau kita buka hati, buka diri, teman-teman yang berlatih di sini, kalau kita mau tahu hari Minggu itu ada kurang lebih 90-an anak yang menari tari Jawa. Tari Jawa. Dan bukan hanya tari Jawa, mereka juga melatih senam dunia satu keluarga juga. Kemudian kalau hari Sabtu ada bapak-bapak, ibu-ibu dari berbagai suku, ras dan agama latihan bulu tangkis. Bahkan mereka nggak hanya latihan bulu tangkis loh. Kalau lihat galeri kita ada yang bocor, mereka yang bantu. Luar biasa. Memiliki ya. Mereka tergerak kayaknya, oh itu Dianse kayaknya bocor loh, aku kirim tukang ya, aku kirim apa ya. Jadi betul-betul suasana ini rumah bersama, bukan hanya kita aja ya gitu aja. Jadi banyak dari orang yang dulunya enggak tahu, akhirnya begitu tahu ternyata di sini ada rumah untuk kita semua. Milik bersama. Iya. Oke, ini Law of attraction juga ya. Jadi apa yang positif, kemudian kita itu berada di lingkungan yang positif, merubah diri kita juga menjadi positif juga akhirnya. Betul. Jadi respon masyarakat sekitar atas galeri ini cukup antusias banget berarti ya? Sangat antusias ya. Jadi mereka kadang-kadang ada beberapa kayak organisasi mereka memilih tempat di sini. Padahal kita di sini peraturannya juga lumayan ya. Kita
di sini satunya adalah misalnya sama-sama jaga kebersihan, sama-sama nggak berisik, sama-sama ada jam malamnya, terus kemudian makanan yang masuk ke sini semuanya vegetarian. Tapi ternyata itu tidak menjadi masalah kalau kita ada sesuatu yang lebih besar, yaitu dunia satu keluarga tadi. Jadi Sobat Megen, ayo sama-sama jangan pernah berhenti, jangan pernah mata arang berjuang untuk dunia satu keluarga, karena kita pada dasarnya nggak sendiri, ya. Dan ini diajarkan oleh Milevo. Jadi Milevo dari dulu mengajarkan kita untuk membangun satu jaringan, betul nggak? Seperti hari ini Cindy sama Jessica bisa pulang ke sini, kawan siang bisa pulang ke sini. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kita sudah, meskipun kita dulunya ya begitulah ya masih mengenal beliau dari beliau ini belum berkeluarga, masih kuliah ya. Ya, Masih kuliah, betul. Pertama kali datang ke Surabaya. Pertama kali datang Surabaya di Lombok ya. Dari Bali ke Surabaya. Yang satu dari Dibimbing oleh Kalimantan langsung ke Surabaya dan kita langsung bertemu. Mungkin ada jodoh kali ya juga ya. Sebab Kemudian jodoh dia itu sebab pasti. jodoh sampai pada hari ini gitu. Jadi kayaknya hari ini pengen pulang rumah jadi kita datang deh. Jadi datang gitu ya. Wah. pentingnya bagi Sobat Magen untuk membangun jaringan dan membangun hubungan baik dengan siapa saja. Jadi beliau bisa pulang ke sini karena memang kita dari zaman dulu meskipun hubungannya tidak selalu baik-baik saja. Enggak lah ya. Itu enggak. Sama seperti dalam keluarga ya. Kita nggak selalunya setuju dengan pendapat satu sama lain. Nah, sebuah perbedaan itu harus muncul. Kalau itu menjadi sebuah kemajuan. Iya, betul. Ya. Memang harus ada perbedaan sehingga memunculkan dua ide. Iya. Gitu. Kalau harmonis terus, maksudnya harmonis ini kalau Lancar sekata terus, lancar ya. terus itu kayaknya nggak ada Bahaya semuanya juga. Kita nggak belajar juga Tidak jadinya belajar, dengan betul. adanya perbedaan kita belajar mengalah, belajar menekan ego kita, belajar memahami orang lain. Jadi banyak hal-hal yang dipelajari juga sih. Dalam sisi lain kan mungkin juga dalam kehidupan kita kan juga harus ngerasain asin, manis, kayak yang bilang kecut, pahit. Kalau enggak kan kita nggak tahu ya rasanya apa ya. Kok masa manis terus, Manis terus. gitu monoton ya. Kan saya pengen dong sekali-sekali rasa asin, pengen dong sekali-sekali rasa kecut gitu. Nah itu kan jadi rasa dari itu kan dari satu rasa kan orang bilang jadi nano-nano. Nah itu nano-nano itu adalah sebuah Rasa keluarga, yang- betul. Oke, Rasa yang insight, dirindukan. Iya betul. insight yang baru ini Ya, Tiasa. jadi perbedaan itu malah indah gitu loh. Kalau kita bisa memaknai dengan benar perbedaan itu indah. Jangan jadi perbedaan itu menjadi yang pemecah atau menjadi alasan untuk tidak bersatu. Tapi justru makin berbeda itu ada rasa seperti pelangi yang indah karena warnanya banyak. Iya, nggak mungkin pelangi cuma merah aja. Iya. Biru aja, Lampu biru merah. aja. Dan itulah misi dunia satu keluarga ya, Betul, Desu ya. betul. Harus dijalankan oleh semua orang tanpa membedakan Bangsa suku, bisa. agama, ras, Betul. semuanya bersatu. Perbedaan itu makanya bisa menimbulkan dunia itu jadi satu keluarga. Ya, sama-sama tumbuh, sama-sama sukses, sama-sama Ya. gembira. Jadi Sobat Nagen, menurut kami, kenapa kita harus membatasi diri gitu loh? Kenapa kita harus terus dalam kungkungan, dalam cangkang kita? Ayo keluar, dunia membutuhkan kita. Ya, masyarakat membutuhkan kita. Warga kita membutuhkan kita. Ayo keluar. Jadi buka cangkang, buka segala perbedaan sehingga kita melihat dunia itu dari kacamata yang berbeda, dari kacamata yang perbedaan itu indah ya, ternyata perbedaan ini, dan kita mulai belajar menerima untuk perbedaan tadi, memahami, belajar untuk toleransi dan lain sebagainya. Tapi ternyata di saat-saat itu ternyata kita bukan makin menderita tapi makin bahagia. Makin bahagia. Dan kita jangan lupa kita terjun ke masyarakat itu untuk menyebarkan 4 gerakan pembaharuan ini. Ya. Sehingga semua orang itu bisa belajar untuk menjalankan. Jadi nggak hanya kita aja yang Betul, tahu. betul. Ini menjadi satu yang mengulik saya juga. Karena banyak anak-anak muda Magen ini bilang, umat kita kan sedikit. Lalu kemudian orang kita kan cuma sedikit. Kenapa sih kok kita dikasih Tuhan satu misi yang besar banget? Ternyata memang
memang itulah tugas kita gitu loh. Memang tugas kita adalah menyebarkan Pembawa misi ya. pembawa misi. Jadi bagikan garam dan terang dunia. Jadi memang garam kan nggak perlu banyak-banyak kok. Iya, garam sedikit tapi membuat cita rasa tersendiri bagi sebuah menu rasa. Jadilah garam dan terang untuk dunia. Ayo kita sebarkan bersama-sama misi 4 gerakan pembaruan tadi. Iya. Ya, itu memang misi kita. Meskipun nggak gampang ya. Iya. Meskipun Tapi bukan tidak mungkin. Tidak Ya, mungkin ya. Kenapa? Kenapa? Karena kita nggak sendiri. Ya. Kita Ya. tidak sendiri Dan kuncinya ya. Sobat Magen percayalah bahwa misi dunia satu keluarga ini adalah misi Tuhan. Hmm. Misinya Lamu, misinya Milavo. Jadi tentunya para Buddha, para Nabi, pasti akan membantu. Nggak mungkin dong mereka nggak membantu. Karena ini misinya Tuhan. Dan keinginan dunia satu keluarga adalah keinginan bagikan seorang mama. Ini dua mama ini. Pasti pengen dong anaknya nggak berantem. Betul nggak sih? Meskipun anaknya cuma 2 atau 3 kan anaknya pengen akur, Ya. saling menyayangi, dan bersatu. Ini naluri dasar dari seorang ibu. Bunda. Bunda. Dan ini memang itulah keinginan bunda kita yang di atas sana. Bunda Bunda Lamu, ilahi, ya. Bunda ilahi. Dan kalau bundanya sudah ingin, pasti dong para nabi, para suci bantu dong. Nggak mungkin. Jadi kita nggak pernah sendiri, termasuk pembangunan dari galeri ini. Jadi banyak sekali mujizat. Apa itu? Pernah satu hari ini teman-teman, pernah satu hari mau itu puasa sih, puasa, Bulan puasa ya. mau hari raya. Duitnya habis Koncang. Duitnya tinggal 1.500.000, saya ingat banget waktu itu. Jadi duitnya habis, lalu kita bingung dari mana ya duitnya kan. Ini hari raya kurang 2 minggu, duit habis. Tukang ada 14 atau 12 kalau tidak salah, saya nggak ingat. 1 bulan kalau diteruskan, maka 2 minggu itu kurang lebih butuh 80 juta. Dan duitnya tinggal 1.500.000. Nah, kalau kira-kira nih, kalau kau Oncang gimana nih? Atau Ya, kita pasti galau ya. Bingung ya. Bingung ya mau cari kemana. Bagaimana antara melanjutkan atau sementara freeze dulu. Karena kan faktor memang finansial ini ya. ya sebetulnya karena tukang dibayar harian, Harian. kita tuh berhak untuk berhentikan mereka. Nggak apa-apa, ya udah berhenti ya berhenti. Tapi tukang tuh sudah bekerja di tempat kita kurang lebih 1 tahun. Lalu mau hari raya, tiba-tiba saya bilang sama teman-teman yang ada di sini, coba pikir kita sendiri. Kalau mau hari raya atau mau Sinja nih kan sudah mau Sinja nih, tiba-tiba kita diberhentikan dari tempat kerja kita. Kira-kira sama anak sama istrinya diapain ya? Kira-kira bisa digantung nggak, bukan gitu, betul nggak ya kan? Iya. Jadi lalu kami berpikir ya udahlah terus aja cari utang deh, pokoknya tabungan semua dikeluarin supaya bisa saya. Nah hari Minggunya saya ketemu dengan Pak Haji yang bangun ini, Pak Haji. Pak Haji lanjut aja deh, pokoknya sampai selesai mau hari raya. Nanti hari raya kurang 3 hari kita berhenti. Nah ya udah, padahal nggak tahu loh duit dari mana. Nekat sih. Ya udah. Hari Senin itu tiba-tiba ada transfer antar bank. Saya tanya sama Tanju Budi, ini bener nggak angkanya? Karena angkanya saya di WA itu angkanya 50000000. Saya takut salah. Salah Ada percaya dia angka, sih ya. Siapa gitu. tahu halusinasi ya. Iya. Ya. Tambah 01 nih. Iya, ya kan. Ini udah diem-diem aja ke bank. Ternyata yang masuk bukan hanya itu. Ternyata Tuhan itu, Lamu itu memberikan jumlah persis untuk 2 minggu. Tukang itu 81 juta persis. Untuk yang tukang 2 minggu itu dan bahannya. Nah, teman-teman Sobat Magen, sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin ya. Asal hati kita sungguh-sungguh, semestanya kan bergerak juga membantu kita. Karena kita tidak sendiri, kita selalu bersama Tuhan, para suci, para Buddha, dan kita kuncinya mungkin satu ya, kuncinya kita memikirkan kepentingan orang lain. Ya betul. Ya, artinya kalau kita semena-mena berhenti ya nggak apa-apa toh. Wong kita bayar tukangnya harian. Tapi kita bisa mikirkan, coba berdiri di pihak orang lain. Kalau kita sendiri mau Sinja, mau hari raya, lalu kita diberhentikan dari tempat kerja bagaimana? Nah, kalau kita memikirkan dari tempat lain, berarti kita tuh pada saat itu kita lagi bersatu hati dengan Tuhan. Iya. Betul nggak? Pada waktu kita bersatu dengan Tuhan, maka kita gampang ngomong sama Tuhan kayaknya. Betul nggak? Jadi tinggal Sobat Magen, ayo sama-sama
meningkatkan diri, semuanya termasuk saya juga belajar. Kita sama-sama meningkatkan diri agar kita bisa sampai satu level di mana kita itu punya hati seperti Maitreya, seperti hati kasih seperti Maitreya, punya wajah kasih seperti Maitreya, punya hati yang ulas asih seperti Laomu, sehingga alam semesta pun merestui mendukung kita. Itu salah satunya. Banyak Sobat Magen, kalau mau tahu banyak sekali mukjizat yang terjadi ke Di sini, sini ya. datang ke sini. Alamatnya Jalan Lombok 34A Pasuruan. Oke, besok kalau Welcome home serem. ya. Welcome home, welcome home. Tapi kamu bisa tersesat loh tadi. Oh sih, tapi nggak bisa tersesat ya, bingung juga sih. Ya ini anak tersesat tetap kembali kan ada Iya. kesalahan kan. Iya, Ih, begitulah aku- kita ya. betul, aku Tersesat tapi tetap harus Tetap pulang bisa ya. balik. Betul, tersesat tadi kan ketakutan, betul nggak? Waktu Iya, kita iya. tersesat. Aduh gimana ya, ini Teh Cuansa sudah tunggu ini. Iya. Sama seperti Lamu ya, selalu Iya, menantikan kita iya, pulang iya, ya. iya. Akhirnya lalu bilang, lihat deh Google Map, kita buka deh Google Map. Iya. Google Map-nya apa ya? Ya 4 gerakan Pembaruan pembaruan. pagi. Oke, jadi kalau difilosofikan masuk akal, masuk Iya. akal. Jadi tanamkan 4 gerakan pembaruan di dalam hati kita sebagai kompas hidup kita kemanapun juga kita jalankan, yaitu konsepnya adalah 4 gerakan pembaruan. 4 gerakan pembaruan. Bisa teman Sobat Mila bisa lihat di websitenya Inla, atau kalau enggak follow ya Inla IG Inla Indonesia. Di situ ada 4 gerakan pembaruan. 4 gerakan pembaruan. Ya kan. Iya. Itu menjadi kompas, dan apa itu betul-betul ya tadi dirasakan ya, orang kalau lagi tersesat itu bingung, takut, ya cemas, ya kemudian itu butuh apa? Butuh rumah, butuh jadi butuh tempat untuk pulang. Iya Betul. benar. Tadi begitu lihat gerbangnya ini loh, wah lega udah akhirnya sampai nih. nyampai gitu. Tapi setelah itu lihat jam, kita udah telat loh ini. Gak apa-apa terlambat ya, asal Iya. tetap sampai ya. Iya, benar. Tadi Lucy juga lihat ada gerakan kedua, dengar mengenai peradaban baru, peradaban yang menghormati semua bentuk kehidupan. Betul. Itu bentuk kehidupan itu kita hormati itu aplikasinya apa ya, Sir? Jadi yang hidup di dunia ini kan bukan kita. Bukan kita, yang berterbangan di udara juga hidup kan. Oke. Nah, kemudian yang berenang di lautan juga hidup kan, yang berlari di daratan itu juga hidup. Dan Kauncia nggak pernah kan lihat ayam tuh waktu mau dipotong, dia nyanyi aku rela gitu kan, nggak pernah. Pasti dia akan teriak-teriak kabur kan, nggak mungkin dia akan Mau menyerahkan. Bahkan katanya kalau sapi mau dipotong tuh bisa nangis, Nangis, ya. iya, iya. Nangis sampai lari ketakutan. Dia lari. juga Iya, ya. iya, bisa sampai jadi sapi yang nabrak-nabrak kemana-mana. Iya, iya. Tapi Sobat Nagen coba kita lihat apa bedanya ayam yang mau dipotong dengan ayam yang sudah jadi opor. Kenapa kok kita mau makan yang sudah menjadi opor gitu loh? Padahal kita tahu prosesnya itu adalah proses yang sangat menyakitkan, dan kita tidak bisa punya hak untuk menghidupkan. Jadi kita juga tidak punya hak untuk mematikan. Mematikan. Jadi kalau mau masakan vegetarian vegan, cari Jessica sama Cindy. Iya, pinter masak ya. Beliau ini adalah seorang desain interior. Oke. Jadi banyak vihara kita itu dibantu oleh beliau untuk Desainnya ya, wah, keren. Tapi di lain itu beliau juga adalah cerita sendiri dong. Apa? Jago bikin apa? Jose sekarang lagi menekunin membuat empal dari kaki jamur. Membuat Empal dari kaki jamur. Oke, empal. Nah, Kayaknya yang dibawa deh tadi ya. Masak Ya, ada. budak juga enak kok, budak. iya. Karena Jose kan tertantang tuh gini loh. Selama ini Jose lihat kan, maksudnya kenapa ya vegetarian nih kok nggak Orang bisa persepsi- enak gitu loh. Iya, Jadi persepsi hanya tahu tempe aja. iya, sih, tahu sayang. tempe sayur, tahu tempe sayur ya kan. Jadi Jose pikir kenapa ya kita nggak kembangi yang lebih baik. Kita tunjukin ke mereka yang tidak vegetarian bahwa bisa loh kita buat itu yang tidak tempe, tahu dan sayur. Ya, option lain yang lebih sehat. Enak ya. Enak, betul. Jadi kita juga ada waktunya Tinyose ya. Maksudnya kita kemarin juga banyak melakukan percobaan dan akhirnya mungkin ya direstui oleh Laumu akhirnya, dan akhirnya Resepnya. resepnya ada paten, dan kita
tinggal kembangkan repeat lagi. aja, kita kembangkan Oke. terus, kita ajarkan juga ke mereka semua cara membuat Cara membuat ya instan resepnya itu dan lain gitu sebagainya ya. kita share bersama Jadi, gitu. jadi mereka ada mengajarkan juga, bukan ilmunya lalu mereka simpan sendiri, Iya, tetapi diajarkan juga. Betul. Bahkan mereka kemarin ada aktif kita di Vegan Festival, buka stand dan lain sebagainya. Untuk Oh. padahal mereka 4 hari nggak tidur Nggak juga ya. Cindy malam-malam lo ke pasar lo, ya ampun. Semua sama-sama capeknya. Waduh. Luar biasa Cindy nih. Gimana? Luar biasa juga. Malamnya masak, paginya jualan, Jualan. siangnya ke pasar. Nah. Karena terlalu antusias ya Sin ya kita ya Antusias akhirnya. kenapa? Karena kita pingin dunia satu keluarga dan orang belajar untuk vegetarian. Jadi Ini Tienso, 4 malam, malam masak, pagi jualan. Suami sama anak komplain nggak sih? Enggak sih, kebetulan untungnya suami kan juga orang wihara Aktivis juga. juga ya? Aktivis, Ya, betul. jadi sangat mendukung. Wah. Jadi malam-malam bahkan nih waktu hari terakhir udah nggak kuat ngaduk, dia ikut bangun pagi, ikut ngadukin di wajan, jadi bantuin juga. Jadi saling mendukung memang. Iya, ya. Lomut Survei sih Nah. mendukung sih. itu mungkin sahabat Megan harus tahu bahwa kita juga dari sekarang nih, kalau mulai cari pasangan nih, Iya. ya. Harus nyontoh nih. Selain cantik, selain cakep, juga kalau bisa yang punya misi yang Seiman. sama, misi yang Oh. sama, paham aja bahwa Iya. kita tidak sendiri. Nah itu kenapa sahabat Megan? Karena jaringan kita atau backup sistem kita yang terdekat adalah keluarga kita. Mm-mm. Ya kan kita tidak bisa suka meninggalkan keluarga. Mhm. Makanya setelah itu di sini diciptakan seperti rumah di galeri ini. Maka di setiap rumah kita sendiri juga harus merasakan orang adalah pulang ke rumah, anak kita, suami kita nggak sampai lupa pulang ya. Sehingga rumah ini konsep-konsep jadi ada dukungan atau backup system. Nah, Oke. sesungguhnya masih ini terinspirasi dari seorang yang namanya Juta Aha. di Palembang, suami dari Ivon. Ya sebetulnya kadang-kadang ya sobat makin kita merasa aku nih mau cita-citanya banyak nih, kemauannya banyak nih, tapi aku nih untuk merealisasikannya agak susah, Iya. betul nggak? Sebetulnya kita lupa bahwa kita tuh tinggal connecting the dot. Connecting. The dot, bukan jedot ya. Kalau kita ketahuinya dengernya connecting jedot. Jadi Connecting the The dot. dot. Jadi di Apa dunia- itu Tienso? Jadi di dunia ini sebetulnya banyak sekali titik-titik yang harus kita gabungkan sehingga membentuk satu kekuatan. Karena kita tidak mungkin bisa sendiri. Misalnya Cindy mau latih, ya dia butuh juga orang yang bisa musik, orang yang bisa gerakan, juga butuh orang yang misalnya masak untuk ibu-ibunya makan ya, karena makan seru ya kalau Iya. waktu lagi seru kan. Nah, Ini biasanya yang suka masak buat tim. ya jadi Jadi mengkonektingkan ini ya, ya. karena kita tidak mungkin bisa sendirian kekuatannya. Dan sobat Megan, percayalah di luar sana itu banyak sekali dot yang lagi nunggu kita konekin. Tinggal kita yang menghubungkan mereka semua dan mereka akhirnya bisa punya kesempatan untuk mendukung misi punya satu keluarga. Jadi kalau kita tidak membuka diri, kita tidak memberikan mereka kesempatan, semuanya kita lakukan sendiri. Wah, kita bisa capek, bisa stres juga. Dan misi itu akan terlambat Betul, tersalurkan atau betul. tersampaikan Dan ya. misi ini nggak akan bisa sukses kalau belum semua orang bisa mendukung. Betul, Jadi betul. makin banyak yang mendukung, makin bagus, makin kita juga ringan ya kerjanya, Iya. betul nggak ya? Oh, jadi mungkin bisa diberikan contoh nggak Tienso? Connecting the dot ini aplikasi apa yang real yang sudah Tienso lakukan di galeri? Baik, contoh yang paling gampang, misalnya pada waktu kita punya project nih, punya project ini, biasanya kan kita cari selalu, kalau di luar ya, adalah project ini bagaimana disalurkan sama odal semua, orang dalam, atau orang yang kita kenal aja, lingkungan terdekat. Tapi kita lupa bahwa sesungguhnya selain itu, memang kita harus pakai juga orang terdekat kita, tetapi selain itu ternyata kita membutuhkan banyak sekali, nggak mungkin dikerjakan odal semua, orang dalam semua. Ada yang ahli, misalnya kita lagi dari galeri ini. Galeri ini kalau yang mau tahu, yang bangun di belakang itu adalah Pak Haji. Pak Haji yang bekerja juga mau sebagai tukang loh, Iya. bukan sebagai pemborong aja. Iya. Lalu kalau kita lihat besi-besi ini dari teman-teman kelenteng Oke. yang membantu kita sehingga galeri ini bisa terjadi.
Kalau teman-teman mau lihat itu di situ ada kayak apa aluminium. Aluminium itu dari teman-teman Katolik Oke. yang membangun. Jadi ini juga bola dunia ini juga yang membangun dari berbagai macam, bukan hanya satu saja. Jadi artinya kita tuh membuka kesempatan. Sebenarnya kita itu hanya organizer saja. Jadi kita tuh hanya membuka lowongan kesempatan ini loh. Ada kerjaan ini, kamu bisa apa? Nah kita mulai biasakan kalau musik sih mulai biasakan menulis. Project kita apa? Jadi pada waktu kita menulis akan kita tahu, oh saya butuh ini, saya butuh ini. Lalu kalau misalnya butuh MC nih, saya langsung ingat ya, oh Jang. Butuh nari nih, kemarin waktu Sin, Sampaku tanggung jawabku. Ya, beliau ini melatih tari di 200 orang yang ibu-ibu tuh dari berbagai suku, ras, dan agama. Nah, kalau saya butuh empal, saya cari Jessica. Jadi intinya kita mulai menulis, merapikan, menyusun, lalu kita dari situ akan jelas kelihatan kita lagi butuh apa. Dan coba berpikir, carilah semua orang yang sesuai kompetennya masing-masing. Dan betul. akhirnya semua orang bergembira karena punya kesempatan. Dan yang pasti kita tuh nggak mungkin ya kerja sendiri bisa sukses kayak Oke. Jadi mulai memahami nih konsep arti connecting the dot. Kita adalah the dot-nya. Ya, yang harus di-connectingkan. Butuh orang yang mengkoneksi karena kadang-kadang satu dot kecil itu tidak akan punya kekuatan. Seperti Jinan selalu mengatakan, setetes air itu kena panas dia menguap gampang. Tapi kalau air ini sudah berkumpul jadi sungai kasih, jadi lautan, kekuatannya malah dahsyat, bisa tsunami, bisa menggerakkan kapal. Kenapa? Karena air yang tadi sedikit itu dijadikan satu. Jadi connecting the dot ini ya seperti menyatukan, dan di dunia ini memang fungsi kita umat Maitreya ada menyatukan, bukan kita semua kerjakan sendiri, bukan itu. Makanya kita tuh dikit tapi perlu. Kenapa? Karena itu kita yang bisa karena kita ini paling netral ya. Karena kita tuh bisa dengan semua golongan, semua bisa berkumpul, sehingga kita tuh punya kemampuan sebetulnya untuk bisa mengkonektingkan. Dan pada waktu itu sudah terkonek, nyala semua. Wah, indah. Iya, dan itu kekuatannya maha dahsyat, luar biasa sekali. Nah, kita berbicara mengenai yang ini indah-indahnya saja nih, Diesel. Mengkonektingkan para dot ini. Tapi di balik ini pasti akan merasakan pernah mengalami kendala nggak sih? Pasti. Jangan kan gitu teman-teman, jujur aja kita bertiga ini bukan baik-baik aja terus kayak gini ya kan. Kadang-kadang kita tidak terlalu ini kita kadang-kadang juga punya perbedaan, dan semuanya sampai kita bisa sampai perbedaan pendapat tuh sampai kita nggak bisa gini sampai kita diskusinya sampai dalam sekali. Dan kunci dari memahami untuk bagaimana kita bisa connecting the dot, kita punya satu kunci bahwa setiap orang tuh unik. Kata kuncinya itu. Kita nggak bisa connecting the dot tuh harus menyamakan dengan saya. Ya, misalnya saya suka empal gitu ya. Semuanya harus makan empal gitu. Yang suka pecel nggak boleh, yang suka rawon nggak boleh, nggak bisa. Jadi kita menyadari dengan benar bahwa Tuhan menciptakan semua manusia atau orang hadir di dunia ini semuanya unik. Pasti ada kelebihannya masing-masing, pasti ada kekurangannya. Di situ kuncinya. Dan itu memang tidak gampang. Nggak gampang. Tapi dengan kita punya kebesaran hati dan kita bisa punya cara pandang. Jadi gini, yang paling penting adalah kita punya kebesaran hati sendiri dan cara pandang yang jauh dan tinggi, sehingga kita bisa, kalau kita lihat ya dari gunung ya misalnya ya, kalau dari sini mungkin perbedaan ini sama ini kelihatan segini. Tapi dari kejauhan perbedaan segini tidak kelihatan. Jadi intinya kita menyadari setiap orang itu unik, termasuk kita juga unik ya, dan kita mencoba melihat dari kejauhan, dari yang lebih besar, karena kita punya misi yang lebih besar gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat bumi itu besar ya, tapi bumi dilihat dari galaksi lain kecil. Kuncinya di situ. Kata kuncinya itu memang ya lagi-lagi perbedaan itu pasti ada. Untuk mengkonektingkan itu juga tidak selancar apapun yang seperti yang digambarkan, tapi prinsipnya adalah saling bisa menerima dan mengalah satu sama lain itu. Dan punya kerjaan yang besar.
mempunyai Kita harus melihat ada Melihat misi yang lebih besar di balik itu Di balik semua. Yang perbedaan lebih kita, penting iya, ya. iya. Ada misi yang lebih penting yang harus berhati dijalankan. besar untuk melihat yang lebih besar. Dan kita bersyukur loh, kita punya kesempatan datang di saat yang tepat, ya kan, di saat Buddha Maitreya mau menciptakan dunia satu keluarga. Ini kan misi terbesar sepanjang sejarah, dan misi dengan misi yang begitu besar tentunya kita ya udahlah perbedaan-perbedaan kecil pun menjadi Bisa diminimalkan Iya, untuk iya. memikirkan misi yang lebih besar lagi. Jadi Bagaimana kita mau menjalankan yang besar kalau yang kecil kita nggak bisa hadapi. oke, benar-benar. Jadi ayo Sobat Nagen, jangan pernah ragu untuk bergabung di misi terbesar di abad ini, di saat ini, yaitu misi Dunia Satu Keluarga. Ini adalah misi yang paling besar sekali, yang nggak mungkin, pasti kita punya ruang di sana, nggak mungkin nggak ada bilang, Nggak ada kesempatan buat kita tuh nggak nggak mungkin. mungkin, nggak mungkin. Semua orang memiliki kesempatan yang sama asal kita mau. Indikasinya mau apa tidak? Mau apa Iya. tidak? Betul. Namanya Iya, mau mau apa apa tidak. tidak. Itu kan tergantung dari diri kita sendiri. Betul sekali. Tadi udah kita sama-sama dengan semangatnya mengucapkan dunia satu keluarga. Nah, kata dunia nih, apakah ini juga berkaitan dengan yang saya dari tadi melihat logo dunia yang ada di galeri ini? Ya. Apa itu maksudnya, Tiasa? Jadi logo dunia ini adalah memang pusat daripada galeri ini, adalah senternya, adalah kayak semacam simbolnya dari, karena galeri ini tentunya juga pasti berkaitan dengan INLA, INLA dunia, INLA Indonesia dan lain sebagainya. Dan logo INLA memang adalah bola dunia yang ditopang dua tangan seperti ini. Oke. Ya, makanya ayo sama-sama yuk kita Yuk. dunia Oh. satu Dunia keluarga. satu keluarga. Nah, di sini adalah bola dunia yang ditopang oleh tangan. Tangan. Nah, karena di sini juga ada Cindy yang banyak berkaitan di INLA. INLA ya. Kita tanyakan langsung deh ke Cindy, apa sih, kenapa sih bola dunia harus topang, bukan di apa ini? Bukan diputar-putar ya. Nah, kalau zaman dulu kan orang sukanya main global, nah, pakai putar-putar kayak main bola itu ya. Ya. Apa itu? Kenapa harus ada tangan Iya, di duanya itu? Ya itu juga kembali lagi berkaitan dengan misi dunia satu keluarga, bahwa dalam dunia satu keluarga itu kita bersama-sama untuk menopang dunia ini, untuk membangun dunia ini akan menjadi dunia yang lebih baik bagi anak cucu kita kelak. Karena intinya kita berada di dunia ini sekarang adalah kita meminjam dunia ini dari anak cucu kita, dari generasi-generasi yang akan datang, dan kita berkewajiban untuk bersama-sama menjaga dan melestarikannya sehingga tetap indah, tetap baik, dan tetap positif ya untuk generasi yang akan datang. Jadi itulah kenapa kita bersama-sama menopang dunia ini, bumi ini. Bukan untuk dikuasai, Bukan untuk dikuasai. bukan untuk dieksploitasi. Iya, jangan dieksploitasi ya. Oke. Satu kata yang saya notif. Jika di masyarakat luar kita mewariskan dunia ini untuk anak cucu. Ternyata di INLA tadi sini mengatakan bahwa kita itu bukan mewariskan ya. Kita meminjam dunia ini untuk kita kembalikan lagi Ya. kepada anak cucu ya. Bukan hak kita. Bukan artinya, hak kita. Bukan kita punya kita lalu kita berikan, dan kalau kita mau berikan kan seenaknya kita mau berikan dalam kondisi apapun. Iya. Tapi kita lupa bahwa ini bukan punya kita loh. Iya. Dan ini kita harus kembalikan ke anak cucu kita, dan mungkin kata kuncinya tadi adalah menopang. Artinya kita tuh bersama-sama, harus bersama-sama ya, Iya, untuk bisa bersama. dunia lebih baik. Nggak bisa kita sendiri, harus orang lainnya. Dan menopang itu artinya menjaganya tidak dikuasai tadi ya. Oke, tidak dikuasai ya. Ya, oke, baik. Rasanya perbincangan kita ini cukup menarik banget nih mengenai dunia satu keluarga. Semoga juga dari para sobat Maikin, pendengar masyarakat, dimanapun sobat Maikin mendengarkan, baik dari latar belakang suku apapun, agama apapun, kita mulai kembali lagi bahwa jadinya kita adalah satu keluarga. Oke. Baik, mungkin penutup untuk sesi kali ini mungkin dari Dekase, Cindy, dan Jessica, mungkin masing-masing statement closing untuk dunia ini supaya kita menjadi lebih harmonis, lebih indah, dan menjadi satu keluarga. Mungkin apa ini?
Tinggal Silakan, sedikit. nggak apa-apa. Di Aku salah masih satu minum. awal oleh Nggak tinggal apa-apa, nanti dulu. aku konklusi aja. Silakan. Perbedaan kalau di masyarakat luar ini aku dulu jatahku. Kalau ini mereka monggo silahkan. Ya mungkin salah satu deh Salah satu ya. untuk Oke, kalau dari Hoship mungkin semua Sobat Gen, kita semua mempunyai kesempatan yang sama untuk berada di dalam misi dunia satu keluarga. Hidup hanya sekali, mari kita berikan yang terbaik, kita torehkan tinta emas di dalam kehidupan kita. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari misi dunia satu keluarga. Welcome home. Jessica mungkin. Oke, Sobat Gen, yang perlu kita ketahui kita harus tetap semangat dalam mengembangkan misi dunia satu keluarga. Kita jangan membedakan suku, ras, agama, bahwa asalnya kita tuh adalah satu semua. Kita menjadikan bola dunia yang indah, tapi dengan tangan 1000 orang. Cayo. Mungkin bermiliar ya sekarang ya. Bermiliar-miliar ya. Bermiliar. Cayo. Dan bagaimana tadi yang dikatakan oleh Cindy dan Jessica, apapun semuanya itu hidup hanya cuma sekali ya Cindy ya, harus ada di dalam misi ini, nggak boleh sampai nggak ada lu, nggak rame ya, pokoknya nggak boleh nggak ada kita, harus ada, karena memang misi ini cuma ada sekali seumur hidup kita dan kesempatannya cuma sekali. Dan jangan pernah menyerah tadi kata Jessica, dan kata kuncinya juga adalah ayo kita mulai ya Sobat Gen. Dari Jangan sekarang menunggu. ya. Iya, dari saat Dari ini sekarang, juga. Dan detik dari sekarang. mana mulainya? Dari diri sendiri. Betul. Itu kata kuncinya adalah kita nggak bisa harus nunggu Wenciang, nunggu Jessica, Nunggu diajak. Iya, nunggu diajak. Justru kita lah penggerak. Kita mulai dari mana? Dari diri kita sendiri, lalu kita kembangkan kepada keluarga kita yang lingkungan terkecil, kemudian coba dengan lingkungan kita mulai peduli dengan lingkungan kita, masalah sampah lah, masalah keamanan, masalah kebersihan dan lain sebagainya. Lalu kita juga care terhadap misalnya negara kita harus juga cinta negara. Makanya di sini juga ada namanya Indonesia Tanah Air Beta. Di sini ada tulisan bahwa kita harus cinta adanya negara, tanpa negara kita nggak bisa. Jadi mulai dunia satu keluarga itu dari hal yang terkecil, dari diri kita sampai menjadi dunia satu keluarga. Wah keren sekali, dan insight pada hari ini tentunya menambah inspirasi kita semua bagaimana kita harus berkolaborasi, berharmonis bersama untuk mencapai satu misi dunia Satu keluarga. Sama yuk kita salam untuk Sobat Mogen Oke. yuk. Dunia satu Keluarga.